A. Internet of Things atau disebut dengan IoT. Internet of Things adalah teknologi yang menghubungkan benda-benda fisik seperti lampu, AC, jam tangan, mobil ke internet sehingga benda tersebut bisa mengirim data, menerima data, dan bekerja otomatis tanpa perintah manusia secara langsung. Contoh yang pertama, smart home. Seperti lampu bisa menyala sendiri ketika mendeteksi gerakan, CCTV bisa dipantau dari HP kapan saja, AC menyesuaikan suhu ruangan otomatis. Contoh yang kedua, smartwatch. Jam tangan berfungsi memantau detak jantung, langkah kaki, hingga kualitas tidur, lalu mengirim datanya ke HP untuk dianalisis. Kemudian, contoh yang ketiga, pertanian pintar atau disebut dengan smart agriculture. Penjelasan sensor kelembapan tanah memberitahu kapan tanaman butuh air. Jika terlalu kering, sistem otomatis mengalirkan air. Contoh yang keempat, smart city. Penjelasan, lampu jalan bisa menyala saat malam dan mati saat pagi tanpa dioperasikan manual sehingga hemat energi. Manfaat Internet of Things: 1. Menghemat waktu dan tenaga. IoT membuat pekerjaan berjalan otomatis. Contoh, lampu menyala sendiri, pintu otomatis, atau AC menyesuaikan suhu tanpa kita atur manual. 2. Meningkatkan keamanan. CCTV online, kunci pintar, dan sensor gerak dapat memberikan notifikasi langsung ke HP sehingga rumah lebih aman. P. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan internet secara aman, bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam era digital, kita harus tahu cara memilih informasi yang benar, melindungi data diri, serta berperilaku baik saat menggunakan media sosial. Contohnya, yang pertama, memilih informasi atau disebut dengan anti-hoax. Penjelasan, sebelum menyebarkan berita, kita harus cek sumber dan kebenarannya agar tidak ikut menyebarkan berita palsu. Contoh yang kedua, menjaga keamanan digital. Penjelasan, menggunakan password yang kuat, tidak memberi data pribadi sembarangan, dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. 3. Etika di internet atau disebut dengan digital ethics. Penjelasan, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghina orang lain, dan menghargai perbedaan pendapat. 4. Manajemen waktu online. Penjelasan, menggunakan internet untuk hal penting seperti belajar, bukan hanya hiburan berlebihan. Manfaat literasi digital: 1. Menghindari penipuan online. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa mengenali website palsu, modus penipuan, atau pesan mencurigakan. 2. Melindungi privasi pribadi. Kita memahami cara menjaga password, data pribadi, dan tidak mudah mengabaikan informasi sensitif. 3. Lebih kritis dalam mencari informasi. Tidak mudah percaya berita palsu atau hoax. Kita bisa membandingkan sumber dan mengecek kebenarannya. C. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan perangkat. Tanpa jaringan komputer, internet tidak akan bisa berjalan. Contoh, 1. LAN atau disebut dengan Local Area Network. Penjelasan, jaringan kecil dalam satu gedung seperti lab komputer sekolah, komputer bisa saling berbagi file dan printer. 2. MAN atau disebut dengan Metropolitan Area Network. Penjelasan, menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, biasanya dipakai kantor pemerintah atau universitas. Yang ketiga, WAN atau disebut dengan Wide Area Network. Penjelasan, jaringan terbesar yang mencakup antar negara dan seluruh dunia. Contohnya adalah internet. 4. Perangkat jaringan seperti router menghubungkan ke internet, switch menghubungkan banyak komputer, access point memberikan wifi, kabel UTP, kabel jaringan. Penjelasan, semua perangkat ini bekerja sama agar data bisa dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Manfaat jaringan komputer: 1. Pengiriman data lebih cepat. Dengan jaringan, kirim file atau informasi antar komputer hanya dalam hitungan detik. 2. Mempermudah komunikasi. Adanya jaringan memungkinkan email,
chat, dan video call dapat dilakukan kapan saja. 3. Berbagi sumber daya seperti printer, internet, atau penyimpanan bisa dipakai bersama tanpa harus memiliki perangkat untuk setiap komputer. 4. Mendukung kerjasama tim atau kolaborasi. Beberapa orang bisa bekerja pada satu proyek yang sama secara bersamaan melalui jaringan. 5. Akses internet lebih stabil. Jaringan yang terstruktur seperti router, switch, dan kabel membuat koneksi lebih kuat dan tidak mudah terputus. D. Algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara urutan, logis, dan jelas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebelum membuat program, kita harus membuat algoritmanya dulu. Contoh algoritma. 1. Algoritma menyalakan lampu. Pertama, datangi saklar. Kedua, arahkan tangan ke saklar. Ketiga, tekan saklar ke atas. Keempat, lampu menyala. Penjelasan, setiap langkah harus berurutan dan tidak boleh dilewati. 2. Algoritma menghitung luas segitiga. Yang pertama, masukkan alas. Kedua, masukkan tinggi. Ketiga, hitung 1/2 alas dan tinggi. Keempat, tampilkan hasil. Penjelasan, masalah matematika diselesaikan dengan langkah-langkah yang sistematis. Pemrograman adalah proses menulis algoritma dalam bentuk kode agar komputer dapat menjalankan perintah. Bahasa pemrograman yang umum yaitu Python, Java, dan JavaScript, dan lain-lain. Penjelasan, komputer melakukan perhitungan otomatis sesuai algoritma yang kita tulis. Manfaat algoritma dan pemrograman. 1. Membuat aplikasi dan game. Pemrograman memungkinkan kita menciptakan aplikasi Android, website, robot, atau game. 2. Memecahkan masalah secara logis. Algoritma melatih kita berpikir sistematis, langkah demi langkah sehingga mudah memahami sebuah masalah. 3. Mengotomatisasi pekerjaan. Komputer dapat melakukan tugas berulang secara otomatis seperti menghitung, memproses data, atau mengirim laporan. 4. Melatih pola pikir sistematis dan kreatif. Pemrograman menggabungkan logika ditambah kreativitas sangat berguna dalam berbagai bidang kerja. 5. Membuka peluang karir teknologi. Di dunia modern, hampir semua industri membutuhkan programmer, data analis, web developer, dan sejenisnya.